Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nila Nikmah, NIM 2119174. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi menyantuni diri. Dalam teori pendidikan akhlak telah dijelaskan bahwa akhlak terhadap diri sendiri adalah perilaku seseorang terhadap dirinya sebagai hasil dari pengendalian nafsu dan penerimaan terhadap apa yang menimpanya. Karena setiap manusia memiliki kewajiban moral terhadap dirinya sendiri. Jika kewajiban tersebut tidak dipenuhi, maka akan mendapat kerugian dan kesulitan. Seorang penuntut ilmu harus memiliki akhlak yang baik terhadap dirinya sendiri, yakni menyantuni diri serta bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu. Menyantuni diri dalam artian tidak memberatkan diri dalam belajar, serta tidak memaksakan diri. Apabila kondisi tubuh sedang tidak prima, maka hendaklah peserta didik mengistirahatkan badannya, sehingga badan menjadi sehat dan dalam belajar menjadi lebih berfokus kepada pelajaran. Dengan kata lain, menyantuni diri dapat diartikan dengan menyayangi diri kita, dengan tidak memforsir atau memaksakan untuk terus belajar tanpa istirahat, yang akan mengakibatkan kita lunglai, bahkan lemah tak berdaya. Sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh Az-Zarnuji dalam qaulnya, yakni Bismillahirrahmanirrahim, wala yujhida nafsahu juhdan wala yud'ifan nafsa hatta yanqati'a anil amal bal yasta'milaz zifqa fi dzalik. Meski demikian, hendaklah tidak memforsir diri, tidak membuat dirinya lunglai sampai tidak kuat berbuat sesuatu, tapi hendaklah tetap menyantuni atau menyayangi diri sendiri. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri berikutnya. Di sini saya sedikit akan menjelaskan tentang kesungguhan hati. Kesungguhan hati bisa dikatakan rajin atau kemauan keras. Penuntut ilmu haruslah berjiwa rajin, kemauan keras dan disiplin. Demikian dinyatakan dalam surat Al-Ankabut ayat 69. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Orang-orang yang berkemauan keras atau bersungguh-sungguh hatinya dalam menuntut ilmu, pastilah kami akan menunjukkan mereka ke jalan yang benar, kepada jalan yang kami. Terus, yakni orang yang mencari sesuatu dengan kesungguhan, niscaya ia akan mendapatkan sesuatu tersebut. Seperti moto, Anda dapatkan harapan seukur kesulitan. Dalam rangka menuntut ilmu dan mendalaminya dibutuhkan 3 kesungguhan, yaitu kesungguhan pelajar, kesungguhan guru, dan kesungguhan orang tua. Dan dinyatakan orang yang berjaga malam sungguh ia berhati gembira di siang hari. Sebagai pelajar diharuskan juga berdisiplin mengadakan pengajian dan belajar di waktu permulaan dan akhir malam, karena di waktu maghrib sampai isya itu adalah waktu yang sangat diberkati, waktu yang sangat diberkati menjelang subuh. Di sisi lain, pelajar tidak memeras keletihan dan tidak melemahkan dirinya hingga terputus dari kegiatan, yakni hendaklah bersikap tenang, tidak keburu dan tidak terlambat. Dan orang yang kesungguhan hati adalah milik orang yang mau bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Seperti man jada wajada, siapa orang yang bersungguh-sungguh maka ia akan mendapatkannya.
Modal utama keberhasilan adalah kesungguhan dan kemauan keras dan disiplin. Jadi sebagai pelajar, kita itu harus bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, dan kesungguhan itu akan mendapatkan sebuah hasil apa yang kita usahakan. Dan orang yang bercita-cita hafal semua kitab-kitab tulisan Syekh Muhammad bin Hasan dengan dibarengi kesungguhan dan berlangsung secara rajin dan disiplin, maka insya Allah dia akan mendapatkan hasil yang maksud. Dan apabila orang tersebut tidak mau berkemauan keras atau tidak mempunyai kesungguhan hati, maka dia tidak akan mendapatkan ilmu kecuali sedikit. Cita-cita luhur. Menurut Al-Zarnuji, cita-cita merupakan modal utama bagi para siswa yang hendak mendalami keilmuan, sebab dengan modal cita-cita tersebut, dalam aktivitas pembelajarannya akan lebih maksimal. Bahkan, lebih tegas lagi berdasarkan kesimpulannya dari beberapa uraian yang telah dinukil oleh beliau dari Abu Thayyib, menyatakan bahwa antara cita-cita dan semangat memiliki keterkaitan yang sangat erat. Artinya, seseorang yang memiliki cita-cita tinggi namun tidak dibarengi dengan semangat, maka tidak akan maksimal capaiannya. Demikian juga sebaliknya, seseorang yang semangat namun tidak memiliki cita-cita, maka tidak akan pernah memperoleh aset keilmuan kecuali sedikit. Selanjutnya adalah usaha sekuat tenaga. Menurut Al-Zarnuji, para santri harus bersungguh-sungguh dalam belajar. Harus tekun, seperti yang disyariatkan dalam Al-Quran. Dan orang-orang yang berjihad atau berjuang sungguh-sungguh untuk mencari keridhoanku, maka benar-benar aku akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan menuju keridhoanku. Dikatakan pula, barang siapa yang bersungguh-sungguh mencari sesuatu, tentu akan mendapatkannya. Dan barang siapa yang mau mengetuk pintu dan maju terus, tentu bisa masuk dengan kadar kesengsaraanmu dalam berusaha, kamu akan mendapat apa yang kamu dambakan. Dikatakan juga bahwa belajar dan memperdalam ilmu fikih itu dibutuhkan adanya kesungguhan dari 3 orang. Kesungguhan murid, guru, dan ayah bila masih hidup, atau orang tua. Saya di sini akan melanjutkan pembahasan selanjutnya, yaitu sebab kemalasan. Sikap malas itu bisa timbul akibat dari lendir dahak atau badan berminyak yang disebabkan orang terlalu banyak makan. Adapun cara mengurangi dahak itu sendiri adalah bisa dilakukan dengan cara mengurangi makan roti kering dan menelan buah anggur kering dapat juga menghilangkan dahak. Namun, jangan terlalu banyak agar tidak mengakibatkan ingin minum, yang kesudahannya memperbanyak lendir dahak pula. Bersiwak juga dapat menghilangkan dahak pula, di samping memperlancar hafalan dan hafalan lisan. Demikianlah perbuatan itu termasuk sunnah Nabi yang bisa memperbesar pahala ibadah sholat dan membaca Al-Quran. Muntah juga dapat mengurangi lendir dahak dan mengurangi perminyakan badan yang disebabkan terlalu banyak makan. Pembahasan selanjutnya yaitu cara mengurangi makan. Cara untuk mengurangi makan adalah dengan makan makanan yang berlemak atau berzat pemuak. Makan mana yang lebih lembut dan disukai terlebih dahulu. Dan jangan bersama-sama orang yang sedang lapar sekali. Selain bila hal itu justru harus dilakukan karena bertujuan baik. Misalnya agar kuat berpuasa, mengerjakan sholat, atau perbuatan-perbuatan lain yang berat. Itu boleh dilakukan.